Kalau alurnya kita baca dari Soekarno, Soeharto, dan lain sebagainya, pertimbangannya kan kemudian menjadi sangat mungkin sempit ya. Zaman Soekarno menghargai Pak Hatta sebagai tokoh yang betul-betul memperjuangkan demokrasi awal zaman itu. Semua orang boleh menjadi kingmaker sebetulnya. Setidaknya merasa menjadi kingmaker. Tapi nanti yang sejarah akan mencatat apa benar menjadi real kingmaker atau kingmakeran, kan begitu. Nah, di sini bisa ditarik ada yang namanya distorsi komunikasi sekarang atau apa bahasanya, ada juga yang namanya itu karma bale ya. Jadi bukan hanya sekedar makan singkong, rebus, bukan itu, tapi lebih seru lagi pembicaraannya yang begitu mendalam dan yang tahu hanya beliau berdua, dan itu tidak akan keluar pasti. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik, sehatnya habis olahraga. Wah, habis olahraga. Wih, rupanya Bapak ini memang rajin sekali olahraganya nih, Pak. Saya pertahankan rutin karena untuk menjaga metabolisme tubuh, saya merasa perlu olahraga dan sang surya, sinar matahari. Nah, kalau untuk mengisi waktu luang, Pak, dari segi kesenian atau budaya, musik atau apapun namanya, Bapak senangnya film klasik Hollywood, film modern Hollywood, atau justru Bapak memilih konteks budaya Nusantara ini yang sekarang lagi banyak orang ngomongin ini? Gimana, Ya, Pak? sebetulnya kalau kecenderungan dunia kan kita harus ikutin ya. Mulai dari istilah saya Mahabharata sampai Hollywood boleh-boleh saja. Saya lahir di desa, sehingga saya ini dulu sering banget menonton wayang. Kemudian saya meresapi, kemudian ada bacaan Mahabharata zaman waktu itu. Sehingga kalau konteksnya disambungkan kekinian, saya merasa masih ada benang merah yang bisa dijadikan sebagai acuan. Itu. Nah, acuan ini acuan apa? Ada, kalau kita bicara sekarang budaya ratusan tahun lalu yang diciptakan oleh Busda dan Panuluh yang namanya Bharatayuda, ya, pewayangan di dalamnya ada Bharatayuda. Bharatayuda itu suatu cerita yang menceritakan ini sudah takdir dari para dewa, ini harus terjadi. Kalau kekiniannya ya pilpres itu harus ada, itu memang harus ada, nggak bisa dihindarkan. Jadi nggak ada konteks kekinian juga bisa ini? Masih bisa. Saya melihatnya masih sangat kontekstual. Gitu. Nah, dalam episode-episode Bharatayuda, intinya kan si Angkara Murka itu ingin mengokupasi sebuah kenyataan dunia, di mana di sini sudah ada yang namanya kebaikan. Nah, kebaikan itu direpresentasi oleh para Pandawa, namanya Pandawa 5, yang keserakahan dan lain sebagainya itu direpresentasikan oleh Kurawa yang mempunyai negeri namanya Astina. Apa itu? Nah, mungkin bagi yang belum, Astina adalah sebetulnya haknya Pandawa yang dititipkan kepada omnya para Pandawa namanya Distoroto. Tapi di akhirnya ini diokupasi, sehingga Pandawa ini nggak punya negara jadinya, padahal dia pewaris Ngastina. Dia harus buka sendiri satu kerajaan namanya Amarta. Tuhan itu maha baik, dia diberikan babat alas namanya, membuka hutan, masih real hutan, masih ada jin, hewan, buah dan lain sebagainya, bukalah, sehingga ada yang namanya Astina yang tadi dikuasai orang yang serakah, sama Pandawa yang notabene adalah simbol kebaikan. Sehingga ini harus dihancurkan ini. Caranya bagaimana? Ya harus perang. Sehingga upaya-upaya untuk membatalkan itu banyak, kalau dalam cerita itu banyak sekali, tetapi tidak akan terjadi karena ini memang sudah istilahnya takdir, harus terjadi. Nah, episode-episode tadi yang saya sampaikan masih ada benang merahnya karena apa? Seperti Indonesia. Indonesia ini sudah ditentukan oleh konstitusi, setiap 5 tahun sekali harus pileg dan pilpres. Itu nggak bisa dihindarkan, ya itu harus dilakukan.
Pileg, pilpres, utamanya pilpres selalu menonjolkan tokoh-tokoh yang akan berlaga. Di dalam Bharatayuda begitu. Dari Astina siapa yang akan berlaga? Dari Pandawa siapa yang akan berlaga? Disinilah kepiawaian dari para pemimpin, kalau sekarang namanya pemimpin parpol dan lingkungannya. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya Sri Krishna. Sri Krishna ini oleh dewa ditakdirkan harus mengemong Pandawa, menjadi kusirnya Pandawa bagaimana menghadapi Bharatayuda. Sehingga Bharatayuda itu bisa berlangsung sedemikian rupa dan masing-masing itu ketemu musuhnya atau lawannya. Nah, disinilah yang saya bilang konteksnya itu dengan pilpres itu masih relevan. Apa ada kaitannya dengan masalah kingmaker gitu? Ada, Krishna adalah kingmaker. Cuman di Pandawa, di Astina tidak mempunyai kingmaker. Karena dulu Pandita Durna, Pandita Bisma segala macam yang seharusnya menjadi orang-orang bijak di sana ikut berperang, sehingga tidak menjadi kingmaker. Nah, tetapi kan semua orang boleh menjadi kingmaker sebetulnya. Setidaknya merasa menjadi kingmaker. Tapi nanti yang sejarah akan mencatat apa benar menjadi real kingmaker atau kingmakeran kan begitu. Abal-abal gitu. Ya kalau istilahnya sekarang abal-abal. itu yang menonjol saat ini. Nah, dalam konteks Bharatayuda ini banyak episode-episode yang bisa ditarik pelajaran kalau itu dikontekskan kekinian. Sebagai contoh, pada saat Raja Astina namanya Duryudana itu memutuskan Pandita Durna yang harus jadi senopati, Kresna mikir, wah ini Pandita Durna itu sakti mandraguna, siapa yang tahan lawan dia? Gitu. Sehingga perang panah antara Arjuna dengan Pandawa, dengan Durna ini boleh dikata panah ketemu panah, nggak ada habisnya. Sehingga Sri Krishna yang memang cakap dan diberikan kecakapan yang sangat bijak oleh para dewa, ini cara mengalahkannya adalah dengan cara taktik lain. Bagaimana itu, Pak? Saat itu yang terjadi adalah dengan hoax. Hoax dalam arti membuat kelemahan Pandita Durna ini terkuat. Dia sangat sayang kepada anaknya yang namanya Aswatthama. Sehingga dengan cara itu dia lemah nanti. Kalau nggak salah kan ada juga gajah bernama Aswatthama itu, Pak. Yes. Jadi dalam perang Bharatayuda yang begitu seru, ada seorang raja pinggiran menjadi penonton. Dia tidak berpihak, tapi tepuk tangan pada yang mati gitu. Apa Astina padahal pokoknya tepuk tangan. Sehingga itulah yang ditunjuk oleh Kresna. Karena apa? Dia naik gajah Tomo namanya. Naik gajah namanya Gajah Tama. Ya kan? Aswatthama. Ya. Anaknya Durna namanya Aswatthama. Kemudian Sri Krishna memanggil Bima. Itu raja itu harus kamu pukul dan harus mati beserta gajahnya. Kemudian Punakawan, kamu bisiki semua prajurit. Prajurit sebelah sini bilang Gajah Tama meninggal, prajurit sini bilang Aswatthama meninggal. Ini harus seimbang. Karena Durna begitu sakti sampai Arjuna ini kewalahan, ini dilakukan oleh Bima dengan sempurna. Pukul das, itu yang tadi tak sebut hoax-nya keluar. Wah, sebetulnya distorsi ini informasi. Begitu dia yang dengar pertama Aswatthama meninggal, luruhlah Pandita Durna ini. Sudah nggak ingat bahwa dia itu sebenarnya senopati. Dia wah, sampai dia dalam perjalanannya sebelum dia jatuh itu sudah membunuh yang namanya Drupada, musuh bebuyutannya waktu muda. Prabu Drupada. Drupada ini punya anak yang namanya Tristojumna, ya kan? Jadi pada saat Drupada ini dibunuh, nah Tristojumna ini nggak terima. Akhirnya waktu linglung ini, Tristojumna lah yang membunuh Durna. Nah, di sini bisa ditarik. Ada yang namanya distorsi komunikasi sekarang atau apa bahasanya. Ada juga yang namanya itu karma bala, ya. Atau kalau
namanya Hukum hukum karma. Oh. Kalau ditarik kesimpulannya, sebenarnya kingmakernya siapa? Ya Kresna. Nah, konteks dalam keperpolitikan sekarang, orang yang mampu memilih dengan baik pasti ada syarat-syaratnya. Dia suka menyendiri, berpikir, minta petunjuk yang kuasa, kemudian itulah yang kemudian diejawantahkan dalam tindakan-tindakan. Sehingga milih pemimpin nggak bisa, Pak. Cuman, kamu aja. Nggak bisa begitu. Pasti dipikir, kamu tuh siapa, apakah dapat mandat dari atas atau tidak, dan lain sebagainya. Rumit. Rumit sekali Rumit kelihatannya. sekali, Pak. Jadi kalau mamanya, lo orang jalanan bisa jadi presiden, ya tidak bisa, Pak. Kalau jadi raja, nggak bisa. Karena ini harus ada yang istilahnya kalau zaman perwayangan itu wahyu. Wahyu cakraningrat. Itu harus ada di situ. Kalau tidak ada, tidak bisa. Jadi orang yang akan menjadi pemimpin, katakanlah presiden, wakil presiden itu juga harus dapat wahyu gitu ya. Utamanya presiden, kalau ini pemahaman saya. Yeah. Utamanya presiden. Karena nanti presiden yang sudah yang calon presiden mendapatkan wahyu ini juga akan memilih wakil yang tepat, Pak. Biasanya begitu. Ini yang saya ini ya. Kalau alurnya kita baca dari Soekarno, Soeharto dan lain sebagainya, pertimbangannya kan kemudian menjadi sangat mungkin sempit ya. Zaman Soekarno menghargai Pak Hatta sebagai tokoh yang betul-betul memperjuangkan demokrasi awal zaman itu. Terus kemudian nggak cocok ya dia bisa, baik-baik, udah bisa. Zaman Soeharto kita tahu semua, setiap zamannya beda-beda, tergantung kebutuhan. Siapa yang perlu saya untuk citra dunia pertama ada Malik, setelah itu udah ganti militer semua, karena waktu itu yang dibutuhkan adalah tokoh militer. Kan Sampai gitu. akhirnya Habibie dari sipil jadi Yes. wapresnya Pak Harto ya. Yes. Nah, ini Nah. tergantung waktu itu ya kebijakan Pak Harto ya. Nah. Apakah itu Heeh. pertimbangannya apa? Kan gitu. Kita nggak ada yang tahu karena kita hanya menyatat sejarah dan melihat sekarang ini. Kan? Seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah kemudian begini, yang menarik adalah soal pertemuan di Istana Batu Tulis Bogor, di mana Presiden Jokowi ya, kebetulan kan memang dari Istana Bogor kan dekat, lalu bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan di Istana Batu Tulis. Apakah ini dalam rangka proses kingmaker atau bagaimana nih? Kalau saya membacanya ini adalah proses sejarah. Pada saat Bu Mega menemukan seorang Jokowi, itu pasti ada prosesnya. Hanya waktu itu tidak banyak yang tahu prosesnya bagaimana. Tetapi sejarah mencatat perjuangan Jokowi sampai ke tampuk presiden itu Bu Mega juga mengalami begitu banyak rintangan, begitu banyak pantangan, karena dia harus mengingkari terahnya Soekarno untuk demi Indonesia. Ini berlanjut. Saat ini berlanjut. Kenapa dengan Jokowi? Karena Jokowi ini yang menjadi orang paling tahu, karena dia yang meletakkan visi-visi dan apa yang dikerjakan. Dan berdasarkan pengalaman hampir 10 tahun ini, Jokowi pasti punya visi. Siapa sih yang cocok untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ini? Saya yakin Bu Mega antara lain membicarakan, minta masukan-masukan itu dalam rangka mungkin dibawa nanti kontemplasi lebih lanjut, atau meditasi lebih lanjut. Who will continue the development of Indonesia? Supaya apa? 2045 menjadi Indonesia emas itu tercapai. Ini bacaan saya ya Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar makan singkong, rebus, bukan itu, tapi lebih seru lagi pembicaraannya yang begitu mendalam. Dan yang tahu hanya beliau berdua, dan itu tidak akan keluar pasti.